Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gantikan posisi Iran, masuk grup G, lawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. John Hartman siapkan 4 pemain keturunan baru. Dunia sepak bola Indonesia bergemuruh penuh kebahagiaan dan harapan besar. Pergantian tongkat kepelatihan dari Patrick Kluivert ke tangan John Hartman ternyata membawa perubahan nasib yang luar biasa, seolah keberuntungan besar langsung mendarat di pundak skuad Garuda. Sebelumnya, harapan tampil di panggung dunia sempat sirna setelah timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kabar mengejutkan datang langsung dari FIFA, yang mana Iran terpaksa menarik diri dari keikutsertaan di ajang 4 tahunan itu akibat memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tak kunjung mereda. Bahkan, Iran secara sukarela menyerahkan slot keikutsertaan mereka kepada Indonesia, mengingat prestasi dan perkembangan pesat sepak bola tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan itu otomatis mengantar Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, sebuah momen bersejarah yang dinanti-nanti puluhan tahun oleh seluruh penggemar sepak bola tanah air. Skuad Garuda pun ditempatkan di grup G, yang tak kalah berat tantangannya, berhadapan dengan kekuatan sepak bola dunia seperti Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Di tengah euforia tersebut, pelatih anyar John Hartman tak berdiam diri. Ia segera bergerak cepat demi mempersiapkan tim sebaik mungkin. Hartman diketahui telah terbang ke Eropa dengan 2 misi utama, memantau langsung penampilan para pemain diaspora yang membela klub-klub di benua biru, sekaligus memburu talenta-talenta keturunan berbakat yang memenuhi syarat untuk membela merah putih. Berdasarkan laporan terpercaya, pelatih asal Inggris itu telah menjaring 4 nama pemain keturunan yang dinilai memenuhi syarat administrasi maupun standar kualitas permainan sesuai regulasi FIFA. Kehadiran keempat sosok ini diproyeksikan akan menjadi penguat signifikan bagi Indonesia agar bisa bersaing setara lawan tim-tim raksasa di grup G. Berikut adalah profil 2 dari 4 pemain yang sudah masuk daftar prioritas John Hartman. 1. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tangguh Leeds United ini lahir di Duerne, Belgia, tanggal 4 September tahun 1999, namun tumbuh besar dan mengasah bakat sepak bolanya di Belanda. Ia pernah menempuh pendidikan sepak bola di akademi bergengsi seperti ADO Den Haag dan Ajax Amsterdam, sehingga kualitas permainannya tak perlu diragukan lagi. Struijk memenuhi syarat pembelaan timnas Indonesia melalui aturan jus sanguinis atau garis keturunan, sebab kakek dan nenek dari pihak ibunya lahir dan besar di Indonesia. Dengan proses perekrutan yang berjalan mulus, pemain berusia 27 tahun itu mengaku siap menambah kekuatan Garuda. Hartman optimis dengan hadirnya Struijk, pertahanan Garuda makin kokoh dan tak tertembus. 2. Laurin Ulrich, FC Magdeburg. Nama kedua yang masuk daftar incaran adalah Laurin Ulrich. Gelandang serang berbakat kelahiran Heidenheim an der Brenz, Jerman, tanggal 31 Januari tahun 2005 ini memiliki hubungan darah dengan Indonesia lewat jalur ayahnya, di mana kakeknya lahir di Surabaya, Jawa Timur. Ulrich merupakan produk Akademi VfB Stuttgart dan saat ini sedang dipinjamkan ke klub kasta kedua Liga Jerman, FC Magdeburg. Pemain yang kerap menjadi andalan timnas Jerman di kelompok umur ini dikenal memiliki visi permainan cerdas dan kreativitas tinggi di lini tengah. Ia akan menjadi kunci penting untuk membangun serangan timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Dengan kehadiran para talenta baru ini ditambah kekuatan pemain-pemain lokal yang sudah matang, optimisme tumbuh subur di kalangan pendukung. Di bawah arahan John Hartman, timnas Indonesia tak hanya sekadar hadir di Piala Dunia, tapi bertekad menorehkan sejarah baru dan memberikan perlawanan sengit bagi lawan-lawan mereka di grup G. Apakah Hartman berhasil mengamankan keempat nama tersebut sebelum turnamen dimulai?
dan seberapa jauh langkah Garuda di panggung dunia nanti, seluruh mata bangsa kini tertuju pada persiapan tim menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebagai pendukung setia timnas Indonesia, tentu ini adalah momen yang sudah lama kita nantikan. Terlepas dari bagaimana jalan menuju tiket ini terbuka, yang terpenting sekarang adalah bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membuktikan bahwa kita memang layak berada di antara negara-negara terbaik dunia. Kehadiran John Hartman dan rencana mendatangkan pemain keturunan baru jelas membuat harapan semakin besar. Kita semua ingin melihat Merah Putih tidak hanya datang untuk numpang lewat, tapi benar-benar memberikan kejutan, melawan tanpa takut, dan membuat dunia mengakui perkembangan sepak bola Indonesia. Saatnya bersatu, tinggalkan perdebatan, dan berdiri di belakang timnas dalam perjuangan bersejarah ini. Tulis di kolom komentar, sejauh mana menurut kalian timnas Indonesia bisa melangkah di Piala Dunia 2026. Apakah Garuda mampu menciptakan sejarah terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, karena sekarang saatnya dunia melihat kekuatan Merah Putih. Timnas Indonesia hadapi dua raksasa di FIFA MATC HDAY Juni, John Herdman diuji habis-habisan lawan Oman dan Mozambik. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat bergetar oleh kabar besar dari agenda internasional skuad Garuda. Setelah menjalani periode penuh sorotan dan ekspektasi tinggi dari publik nasional, timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi dua lawan tangguh pada agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026. Bukan lawan sembarangan, dua tim yang akan menjadi penguji kekuatan terbaru Indonesia adalah Oman dan Mozambik, dua negara dengan kualitas mumpuni dan ranking FIFA yang masih berada di atas Garuda. Kabar ini langsung memancing antusiasme besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dua pertandingan ini bukan hanya soal laga uji coba biasa, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas timnas Indonesia di bawah komando pelatih anyar John Hartman. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, Indonesia akan lebih dulu menghadapi Oman pada tanggal 5 Juni tahun 2026, lalu melanjutkan duel menghadapi Mozambik pada tanggal 9 Juni tahun 2026. Kedua pertandingan tersebut rencananya digelar di Stadion Kebanggaan Indonesia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Atmosfer panas dipastikan tercipta sejak menit pertama. Ribuan bahkan puluhan ribu supporter Merah Putih diprediksi akan memadati GBK untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa komunikasi untuk duel melawan Oman sudah hampir final. Sementara proses administratif untuk laga kontra Mozambik juga berjalan positif. Insya Allah tanggal 5 Juni dengan Oman sudah ada kabar baik. Saat ini dalam proses surat menyurat untuk tanggal 9 Juni lawan Mozambik, ungkap Yunus Nusi. Pernyataan tersebut langsung memantik optimisme sekaligus rasa penasaran publik. Banyak yang menilai pemilihan Oman dan Mozambik merupakan langkah tepat karena keduanya menawarkan level kompetisi yang lebih tinggi dibanding lawan-lawan biasa. Oman sendiri saat ini menempati posisi 79 ranking FIFA, menjadikan mereka salah satu tim kuat dari kawasan Asia Barat. Mereka dikenal memiliki permainan disiplin, pertahanan rapat, serta serangan balik cepat yang sangat berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Oman konsisten tampil kompetitif di level Asia dan kerap merepotkan tim-tim besar. Sementara itu, Mozambik datang dengan kekuatan khas Afrika yang tidak bisa diremehkan. Saat ini mereka berada di peringkat 101 FIFA, unggul cukup jauh dari Indonesia. Mozambik dikenal memiliki pemain-pemain cepat, fisik kuat, dan agresif dalam duel satu lawan satu. Bahkan sejumlah pemain mereka berkarir di berbagai klub Eropa, membuat kualitas tim ini semakin solid. Yunus Nusi secara khusus menyoroti kekuatan Mozambik yang dinilai cocok menjadi lawan uji coba Indonesia. Kita tahu bahwa negara ini dihuni oleh pemain yang banyak bermain di Eropa. Mohon doanya untuk tanggal 5 Juni dan tanggal 9 Juni di GBK dalam persiapan FIFA Matchday, tambahnya. Bagi timnas Indonesia, dua pertandingan ini memiliki nilai yang sangat penting.
Selain menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda internasional selanjutnya, laga kontra Oman dan Mozambik juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menambah poin FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 122 ranking FIFA. Karena lawan yang dihadapi memiliki ranking lebih tinggi, kemenangan akan memberikan tambahan poin signifikan yang berpotensi mendongkrak posisi Indonesia secara drastis. Tak heran, banyak pihak menyebut FIFA Matchday Juni ini sebagai kesempatan emas. Namun jalan menuju kemenangan jelas tidak mudah. Oman dan Mozambik bukan tim yang bisa dikalahkan hanya dengan semangat semata. Indonesia wajib tampil disiplin, efektif, dan minim kesalahan jika ingin meraih hasil maksimal. Disinilah perhatian publik tertuju pada sosok John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut masih dalam fase membangun fondasi permainan terbaik untuk timnas Indonesia. Meski sudah membawa sejumlah perubahan positif, Hartman dinilai masih mencari kombinasi ideal dalam berbagai lini. FIFA Matchday Juni akan menjadi ujian besar bagi sang pelatih. Publik ingin melihat bagaimana Hartman meracik strategi menghadapi dua lawan dengan karakter sangat berbeda. Oman dikenal sabar dan taktis, sedangkan Mozambik lebih eksplosif dan mengandalkan kecepatan. Artinya, Indonesia harus mampu beradaptasi dalam dua pendekatan permainan berbeda hanya dalam waktu singkat. Dari sisi skuad, perhatian tertuju pada sejumlah pemain muda andalan Indonesia yang diprediksi menjadi tumpuan utama. Nama seperti Marcelino Ferdinand diperkirakan kembali menjadi motor kreativitas di lini tengah. Sementara Rafael Struijk bisa menjadi ancaman utama di lini depan lewat kecepatan dan kemampuan duel udara. Di lini tengah, kehadiran pemain seperti Ivar Jenner diharapkan mampu memberi keseimbangan antara agresivitas dan kontrol permainan. Tak hanya itu, kombinasi pemain senior dan pemain naturalisasi juga menjadi kekuatan utama yang terus dibangun oleh Hartman. Satu keuntungan besar Indonesia tentu bermain di kandang sendiri. GBK selama ini terbukti menjadi benteng angker bagi lawan. Dukungan penuh puluhan ribu supporter kerap memberi energi tambahan bagi para pemain Garuda. Tekanan besar justru bisa berbalik menghantam lawan yang belum terbiasa bermain di atmosfer seintimidatif Jakarta. Namun di sisi lain, bermain di hadapan publik sendiri juga membawa tekanan psikologis tersendiri. Ekspektasi kemenangan sangat tinggi, dan hasil buruk bisa memicu kritik besar. Karena itu, dua laga ini benar-benar menjadi pertaruhan besar. Jika Indonesia mampu mengalahkan Oman dan Mozambik, maka dampaknya bisa luar biasa, ranking FIFA naik, kepercayaan diri meningkat, dan nama Indonesia makin diperhitungkan di level Asia maupun internasional. Sebaliknya, hasil negatif bisa memunculkan keraguan terhadap progres tim di bawah John Hartman. Kini semua mata tertuju ke bulan Juni. Akankah Garuda sukses menjinakkan dua lawan berat sekaligus membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia? Ataukah Oman dan Mozambik justru menjadi batu sandungan baru bagi ambisi besar Indonesia? Yang pasti, satu hal sudah jelas, FIFA Matchday Juni bakal menjadi panggung panas penuh gengsi, drama, dan pertaruhan besar untuk timnas Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk antusiasme yang terus membesar di seluruh penjuru tanah air, satu hal yang tak bisa dibantah adalah bahwa agenda FIFA Matchday bulan Juni tahun 2026 ini bukan sekadar rangkaian pertandingan uji coba biasa bagi timnas Indonesia. Dua nama besar yang dipastikan menjadi lawan, Oman dan Mozambik, bukanlah tim yang datang sekadar untuk melengkapi jadwal atau menjadi sasaran empuk kemenangan. Keduanya adalah tim yang memiliki karakter permainan kuat, reputasi yang mapan di peta sepak bola dunia, dan kualitas individu yang di atas rata-rata, menjadikan laga ini sebagai ujian sesungguhnya bagi arah perkembangan sepak bola Indonesia di bawah arahan John Hartman. Ketika jadwal laga melawan Oman pada tanggal 5 Juni dan Mozambik pada tanggal 9 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, semangat publik seolah tersulut semakin besar. Komunikasi yang hampir rampung dengan Oman serta proses administratif yang berjalan lancar bersama Mozambik menjadi sinyal jelas bahwa PSSI serius mempersiapkan lawan yang tepat guna mengukur kapasitas asli skuad Garuda.
Langkah ini sendiri sudah mendapatkan apresiasi luas, karena memilih lawan yang berada di peringkat lebih tinggi dalam daftar FIFA. Oman di posisi ke-79 dan Mozambik di urutan ke-101 dinilai sebagai keputusan berani namun sangat strategis. Tidak ada gunanya mencari lawan lemah jika tujuannya adalah mengasah taji dan mempersiapkan diri untuk kompetisi berat di masa depan. Inilah momen di mana Indonesia ingin mengukur seberapa jauh jarak yang sudah mereka tempuh, dan seberapa besar langkah yang masih harus diambil untuk sejajar dengan kekuatan sepak bola benua maupun dunia. Melihat profil kedua lawan ini, tantangan yang menanti jelas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan taktis yang sangat spesifik. Oman, sebagai wakil Asia Barat, sudah lama dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan. Mereka memiliki identitas permainan yang sangat jelas, disiplin tinggi, organisasi pertahanan yang sangat rapat dan terstruktur, serta kemampuan melancarkan serangan balik yang tajam dan cepat. Selama bertahun-tahun, Oman menjadi salah satu tim yang paling merepotkan bagi negara-negara besar di Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, maupun Arab Saudi. Gaya main mereka yang sabar, mengandalkan penguasaan bola yang tenang namun mematikan saat beralih dari bertahan ke menyerang, akan menjadi ujian besar bagi lini pertahanan Indonesia. Di sini, kemampuan Hertman mengatur garis pertahanan dan transisi permainan akan sangat diuji, mengingat kesalahan sekecil apapun bisa langsung dimanfaatkan habis oleh para pemain Oman yang memiliki ketajaman di sektor depan. Sementara itu, Mozambik membawa karakteristik sepak bola Afrika yang legendaris, fisik yang sangat kuat, kecepatan luar biasa, serta agresivitas tinggi dalam setiap duel. Sebagian besar pemain inti mereka kini berkarir di berbagai liga top Eropa, yang berarti mereka terbiasa dengan intensitas permainan tinggi, tekanan besar, dan taktik modern. Mozambik tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi juga memiliki teknik individu yang mumpuni dan kemampuan menciptakan kejutan dari sisi mana saja di lapangan. Bagi Indonesia, menghadapi tim seperti Mozambik seringkali menjadi tantangan psikologis juga, karena perbedaan kekuatan tubuh dan kecepatan gerak seringkali menjadi kendala utama. Namun di sisi lain, inilah jenis lawan yang sangat dibutuhkan jika Indonesia ingin naik kelas, terutama dalam persiapan menghadapi tim-tim kuat dari kawasan Asia yang kini semakin banyak menyerap elemen permainan Afrika dan Eropa. Seperti yang disampaikan Yunus Nusi, pertemuan dengan Mozambik adalah kesempatan emas untuk menguji ketangguhan fisik dan mental para pemain Garuda melawan standar sepak bola dunia yang sesungguhnya. Di tengah dua raksasa ini, sorotan utama tentu tertuju kepada John Hertman. Pelatih asal Inggris ini baru saja memulai babak baru dalam sejarah timnas Indonesia, dan pertandingan bulan Juni ini akan menjadi penentu seberapa efektif sistem serta filosofi permainan yang ia bangun. Hertman datang dengan rekam jejak gemilang, terutama saat membawa timnas Kanada ke Piala Dunia, namun menerapkan pola serupa di Indonesia bukanlah hal mudah. Ia harus meracik strategi yang bisa mengakomodasi kekuatan para pemain, baik itu talenta muda berbakat maupun pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung skuad saat ini. Tantangan terbesarnya adalah harus berhadapan dengan dua tim yang memiliki gaya main sangat bertolak belakang hanya dalam rentang waktu beberapa hari saja. Melawan Oman, Hertman harus menyusun tim yang sabar, terorganisir, dan cerdas memanfaatkan celah pertahanan lawan. Namun hanya berselang 4 hari saat berjumpa Mozambik, ia dituntut untuk bisa mengubah pendekatan menjadi lebih agresif, siap menghadapi tekanan fisik, dan mampu mengendalikan tempo permainan yang cenderung cepat dan liar. Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas taktis Hertman akan dilihat dan dinilai oleh jutaan mata supporter Indonesia. Apakah ia mampu meramu skuad yang bisa mengubah wajah permainan sesuai karakter lawan, atau justru terjebak dalam satu pola yang mudah dibaca? Pertanyaan besar ini akan terjawab di GBK nanti. Dari sisi materi pemain, harapan publik tertumpu pada kombinasi harmonis antara talenta muda berbakat dan kekuatan pengalaman yang ada di dalam skuad. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan dengan visi bermain cerdas dan kreativitas tinggi, Rafael Struijk yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik di lini depan, serta Ivar Jenner yang menjadi otak pengatur ritme di tengah lapangan,
diprediksi akan menjadi kunci utama permainan Indonesia. Kehadiran mereka, disandingkan dengan para pemain senior dan pemain naturalisasi yang memiliki jam terbang tinggi di liga-liga Eropa, membentuk skuad yang memiliki keseimbangan antara semangat muda dan kedewasaan permainan. Namun, tekanan ada di bahu mereka juga. Bermain di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter yang akan memadati tribun Gelora Bung Karno, membawa dua sisi mata pisau. Di satu sisi, dukungan gemuruh dari supporter Merah Putih adalah keuntungan terbesar. GBK selama ini sudah terbukti menjadi benteng yang sulit ditembus lawan, di mana atmosfernya mampu membuat tim tamu merasa tertekan dan kewalahan. Energi dari tribun seringkali berubah menjadi semangat tambahan bagi para pemain untuk berlari lebih kencang, bertahan lebih kuat, dan berjuang lebih keras demi nama bangsa.